Pertama kali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua IG Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, Ibu Hairina Lubis, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Ini adalah kali keduanya. Kemudian kepada Bapak Moderator, Bapak Sekretaris, Bapak Nuryanto. Nah, kali ini insya Allah saya akan berbagi dan berdiskusi bersama insya Allah ini karena insya Allah mungkin pada hari ini yang hadir semuanya mungkin sudah familiar ya dengan istilah-istilah yang akan segera kita diskusikan bersama. Adapun yang akan saya sampaikan, jadi ini adalah praktik baik atau pemahaman yang kami alami selama ini dan segera akan memulai sebagai sekolah penggerak. Mungkin lanjut, Mbak. Ya. Adapun judulnya adalah optimalisasi rapor pendidikan dalam PBD kurikulum Merdeka. Jadi PBD adalah perencanaan berbasis data. Bisa dilanjutkan? Enggak lanjut ya. Saya sendiri. Dia nggak kelihatan. Ibu Bapak guru di seluruh Indonesia yang saya hormati, jadi adapun materi kita saat ini adalah optimalisasi pendidikan untuk perencanaan berbasis data atau PBB dalam kurikulum Merdeka. Jadi sebenarnya dari poin ini ada 3 poin besar yang akan kita mulai diskusikan. Di sini ada kurikulum Merdeka, ada rapor pendidikan, kemudian ada perencanaan berbasis data. Jadi mengapa saya menempatkan kurikulum Merdeka di paling atas itu karena memang rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data itu memang produk dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi membackup daripada kurikulum Merdeka. Mbak Rina, sebenarnya saya ingin mau share screen video ini. Nah, kemudian awal yang pertama yang ingin saya jelaskan, yang ingin saya deskripsikan, ya kalau saya jelaskan sepertinya nanti gimana ya, seandainya yang ada yang kurang mungkin nanti bisa dilengkapi oleh ibu bapak guru hebat di Indonesia semuanya. Jadi kurikulum yang ada saat ini mungkin yang kita dengar semua ya, jadi yang sedang akan segera diterapkan adalah kurikulum Merdeka. Tapi perlu mungkin kita sampaikan apa sebabnya terjadi perubahan kurikulum. Jadi perubahan kurikulum terjadi biasanya karena ada usaha atau dalam rangka pemulihan pembelajaran yang terjadi. Nah, sejarahnya di mana di Indonesia sudah beberapa kali terjadi perubahan-perubahan sejak tahun 1947. Jadi Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian ada perubahan di tahun 47, kemudian di tahun 52, 64, ada kurikulum 75, kurikulum 84, 94, kemudian ada lagi kurikulum 2003 ya. Kemudian ada kurikulum 2003 ya, 2004. Insya Allah ya, kemudian ada perubahan lagi kurikulum 2006. Dari 2006 kemudian menjadi kurikulum 2013. Pada saat kurikulum 2013 pun terjadi perubahan yang kita kenal dengan K13 revisi. Nah, kemudian di tahun mungkin lanjut Mbak Bu Erina. Jadi lanjut itu ininya bisa dimunculkan untuk kurikulum merdekanya. Next. Nah, di sana ada perubahan di tahun 2020 pada saat masa pandemi. Jadi masa pandemi itu
terjadi di tahun 2020, di mana bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia terjadi pandemi COVID-19 ya. Jadi istilahnya COVID-19, tapi terjadinya di tahun 2020. Itu saya ingat betul sekitar tanggal 16 Maret ya. Jadi semua siswa dipulangkan karena ternyata pandemi itu sudah masuk ke Indonesia, dan di Lombok saat itu ada korban, sehingga pendidikan itu diharapkan untuk dilaksanakan di rumah, istilahnya salah satunya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau online atau daring. Kemudian dengan adanya hal tersebut adalah isu istilahnya dengan istilah learning loss ya, jadi kita semacam Indonesia itu mengalami kehilangan pembelajaran ya. Jadi berdasarkan survei itu learning loss kita itu terjadi beberapa semester. Dianggap pembelajaran itu tersendat, terjadi permasalahan di dalam pembelajaran. Nah, sehingga pemerintah mengambil keputusan pada saat itu, yaitu melalui keputusan Menteri Mendikbud ya, di sana nomor 19 garis miring garis miring 2020 memperlakukan kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat dan kurikulum penyederhanaan secara mandiri. Nah, berdasarkan sumber dari Kemdikbudristek survei 2021 itu kurikulum 2013 itu yang menggunakan ada 59,2%. Kemudian kurikulum darurat 31,5%. Kita pernah juga mendengar ada istilah kurikulum darurat, di mana mungkin ada istilah waktu itu ada istilah semacam RPP 1 lembar gitu ya. Jadi di sana Pak Nadiem mengharapkan sekali jangan ada lagi pemberatan beban belajar, beban mengajar, beban belajar tersisa, beban belajar mengajar untuk guru, sehingga diperlakukanlah kurikulum darurat, di mana kompetisi dasar dan kompetisi inti itu tidak menjadi satu tujuan gitu, tapi bagaimana diminimize sehingga pembelajaran tetap berlangsung, nilai-nilai pembelajaran juga didapat, dan pembelajaran diharapkan bisa tetap berjalan sebisanya. Nah, sehingga saat itu dianggap, yaitu terjadi buat survei bahwa kurikulum darurat dilaksanakan sekitar 31,5%. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah kemudian di tahun 2022, jadi Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 7 tahun 2022 diberlakukanlah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu implementasinya, istilahnya di sana istilahnya kurikulum merdeka ini belum berlanjut, ini dilanjutkan karena nggak sendiri, jadi nggak bisa ini ya mengoperasikan ini. Mbak Rina bisa di next itu. Nah, di sana pemberlakuan kita mengenal istilah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kemudian ada juga istilah KOSP atau kurikulum operasional operasional satuan pendidikan ya, KOSP. Jadi agak salah ketik itu sepertinya di sana. Jadi pemberlakuan kurikulum merdeka ini melalui program Merdeka Belajar, baik melalui platform PMM maupun langsung di-handle oleh kementerian melalui SIMPKB. Jadi di sana ada beberapa seri, ada seri guru penggeraknya, kemudian ada seri sekolah penggeraknya. Nah, kebetulan kami di SMA 9 di Mataram itu mendapatkan angkatan ketiga. Jadi kami mengikuti seleksi lewat SIMPKB, dan alhamdulillah di tahun 2022 itu di Mataram ada 3 sekolah yang lulus, jadi dari 11 sekolah negeri dan beberapa swasta lainnya. Jadi yang bisa melewati seleksi tersebut adalah SMA 9 dan SMA 4 Mataram. Kemudian ada SMA swasta, yaitu sekolah SMA swasta Darul Hikmah. Dan sekarang kami sedang mengikuti BIMTEK sekolah penggerak, yaitu komite pembelajaran, dimulai dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 16 Mei untuk kepala sekolah dan pengawas, kepala sekolah dan guru BK dan guru, dan dilanjutkan sampai tanggal 23 Mei oleh
pengawas. Memang di sana banyak sekali perubahan-perubahan yang kita rasakan. Di samping itu, kurikulum Merdeka selain melalui sekolah penggerak, jadi itu angkatan pertama sudah 2.500 sekolah, 2.500 sekolah dari semua jenjang, dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan sekarang sudah menginjak di tahun ketiga. Terus bagaimana dengan sekolah yang tidak mendapatkan atau melabelkan diri sebagai sekolah penggerak? Jadi diberikan waktu itu survei untuk mengikuti survei dan istilahnya diidentifikasi apakah dia mengikuti implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Nah, pada saat kami di tahun 2021 itu memang mengisi survei, itu yang keluar adalah implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi implementasinya ternyata jika dia termasuk IKM Mandiri Belajar, maka kurikulum yang berlaku di sekolahnya itu masih menggunakan kurikulum 2013 atau 2013 revisi. Tetapi untuk mengurangi beban belajar atau beban mengajar dari guru, jadi boleh mengadopsi pembelajaran kurikulum Merdeka yang menggunakan metode atau model belajar yang direkomendasi oleh kurikulum Merdeka, baik itu project based learning maupun discovery learning atau lainnya. Kemudian saya coba share screen ya, bisa apa enggak ya? Saya coba share screen ya. Ini bisa enggak ya? Oh, ini bisa ya. Sebelum saya lanjutkan, jadi salah satu praktik baik yang pernah kami lakukan dan dilakukan oleh anak-anak yaitu menggunakan kurikulum Merdeka ya, yaitu IKM Mandiri Belajar, masih menggunakan K13, tetapi mengadopsi pembelajaran yang mengadopsi pembelajaran, salah satunya project based learning, dan ini adalah salah satu contoh karya dari anak kami. Oke, Bu, sudah muncul, Bu. Muncul ya? Belum. Hilang lagi tadi. Belum bisa? Iya. Sampai sekarang belum bisa? Masih belum bisa. Oh, iya. Tapi suaranya kedengaran nggak? Suara jelas. Oh, iya. Sayang ya, ya. Kirim aja filenya, Bu, biar saya sampilkan. Iya. Jadi ini adalah sebenarnya video ya yang diupload di YouTube karena di pelajaran sejarah ya. Kirim link YouTube-nya aja, Bu, boleh? Biar saya bantu share screen. Ya, kirim link YouTube ya. Iya, biar saya bantu share screen, Bu. Sepertinya dilanjutkan saja ininya apa namanya untuk share screen-nya Mbak Rina, soalnya kayaknya nggak bisa ini, sementara saya nggak bisa juga kirim itu
linknya. Jadi saya lanjutkan untuk itu. Jadi tadi itu adalah saya menyontohkan jadi praktik baik bagaimana anak-anak pada saat masa pandemi. Jadi mereka jadi pada saat masa pandemi kita masih saat itu di SMA 9 Mataram masih menggunakan kurikulum 13, tetapi harus menjalankan IKM, implementasi kurikulum merdeka mandiri belajar. Jadi adopsi itu dilaksanakan oleh anak. Jadi belajar sejarah itu dengan menggunakan membuat drama. Jadi drama itu dibuat juga filmnya. Jadi luar biasa. Mungkin nanti kalau saya share linknya ya, insya Allah di grup nanti mungkin ya. Tadi saya nggak sempat copy linknya. Jadi atau bisa juga nanti lihat langsung di YouTube OSIS SMAN 9 Mataram. Jadi banyak sekali produk-produk mereka ya, di mana kalau pada saat Hari Sumpah Pemuda mereka membuat video Sumpah Pemuda, pada saat hari 17 Agustus mereka membuat 17 Agustus. Mereka benar-benar kalau saya melihat sendiri dari video yang mereka buat itu jadi mereka tuh belajar bukan seperti belajar sebelumnya ya, jadi membaca kemudian menghafal, jadi itu kan agak berat disuruh mengingat. Tapi jika mereka membuat drama, jadi sangat jelas bisa menyebutkan karakter orangnya. Jadi di situ ada Kartosuwironya, ada Sugondonya, ada yang lain-lainnya. Jadi mereka bahkan mengenal tanggal mereka kapan bertemu, kapan mereka mempunyai ide, kemudian karakter Sugondo yang yang akan menyampaikan di saat Kongres Pemuda waktu itu, desain Sumpah Pemuda pun siapa yang menghadiri di mana itu dengan mudah akan dicerna dan diingat oleh mereka. Jadi saya melihat memang dengan membuat video itu artinya anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan IT. Jadi pembelajaran kurikulum merdeka memang yang diharapkan, yang memang untuk backupnya itu bahwa guru dan kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan yang mumpuni, kemampuan yang bisa mengikuti zaman. Jadi kemampuan yang saat ini yaitu bagaimana bisa mampu meningkatkan skill di dalam teknologinya itu. Jadi bagaimana mengoperasikan. Jadi termasuk juga untuk praktek kurikulum merdeka. Jadi untuk di SMA 9 sendiri karena sebagai sekolah penggerak, jadi langsung diberikan pembinaan dari pusat. Kemudian di dalam sebagai sekolah penggerak, jadi di sana kita dikenalkan ada istilah kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana kurikulum itu dibuat mandiri oleh sekolah atas pendampingan dan pembinaan langsung dari pusat. Nah itu semuanya perangkatnya sudah diberikan, jadi edarannya, jadi bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Nah kemudian selanjutnya bagaimana dengan rapor pendidikan? Jadi apa hubungannya kurikulum merdeka dan rapor pendidikan? Nah, adapun seri selanjutnya daripada kurikulum merdeka itu jadi pedoman untuk melakukan asesmen itu adalah dalam bentuk rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini didapatkan dari hasil daripada asesmen nasional. Jadi yang dimaksud dengan rapor pendidikan adalah menampilkan asesmen dan survei nasional satu satuan pendidikan atau daerah, digunakan untuk satu mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Jadi rapor pendidikan ini platform berbasis web yang dibuka menggunakan akun belajar.com. Jadi untuk mengetahui rapor pendidikan, jadi kalau yang mungkin di sini belum pernah melihat, jadi bisa juga izin sama kepala sekolah untuk melihat rapor pendidikan sekolahnya masing-masing. Jadi dilihat, kemudian nanti akan di-download oleh operator, dan di situ akan nampak bagaimana kondisi sekolah kita. Jadi kalau Mbak Rina mungkin bisa di-share juga ya, ntar saya
saya kirim ya Mbak Rina ya, bisa ya saya share ke Mbak Rina juga ya. Apa ya? Boleh, rapatnya? boleh Ibu, boleh silakan kirim linknya Bu atau yang lain. Saya share ke ini, jadi contohnya. Jadi contoh dari rapor pendidikan. Sudah kayaknya Mbak. Jadi sudah, jadi rapor pendidikan itu di sana didapat daripada asesmen nasional yang isinya asesmen kompetisi minimum dan survei lingkungan belajar. Jadi di situ akan nampak hasil dari asesmen yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, di mana anak-anak kita itu memang nama-namanya itu udah dipilih dari pusat. Dan insya Allah mungkin semua sekolah yang ada yang ikut sekarang ya, guru-guru di Indonesia, jadi pernah tahu kan di sekolahnya bahwa anak-anak pernah mengikuti asesmen nasional. Jadi kalau sebelumnya anak-anak ujian nasional, jadi semua anak itu entah berbasis kertas atau berbasis komputer. Jika ujian nasional kan semua anak mengikuti ujian, tapi kalau asesmen nasional jadi perwakilan. Dari perwakilan untuk SMA kelas 11. Nah di sekolah itu jadi anak-anak secara random, ya. Jadi secara random mengikuti, di mana kita itu tidak bisa juga memberikan pembekalan khusus kepada mereka. Sehingga saya pun sebagai kepala sekolah di sekolah saya itu strateginya itu jadi bagaimana mengoptimalkan guru-guru. Bagaimana guru-guru harus ditingkatkan motivasinya, bagaimana untuk mendesain pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut asik, menyenangkan, membuat fokus anak-anak dan memang mudah dipahami sesuai kebutuhan anak-anak. Jadi kita nggak bisa juga artinya hanya mengatakan bahwa pembelajaran itu menyenangkan, yang penting masuk dalam kelas, tidak. Tetapi memang harus diperjelas bahwa pembelajaran itu, nah ini contoh ya, jadi contoh memang nggak apa-apa deh sekolah saya di ini ya, jadi ini adalah kelihatan nggak ya? Jadi bisa dibesarin mungkin ya. Jadi bisa dibesarin ya di layarnya kalau di HP atau di ini. Jadi mungkin itu gambarannya untuk rapor pendidikan. Jadi mungkin ditutup ya. Kita lanjut nih. Jadi untuk rapor pendidikannya seperti itu. Nah, kemudian jadi rapor pendidikan ini digunakan untuk apa? Jadi digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan, merefleksi akarnya, dan membenahi. Jadi dengan rapor pendidikan di sana kan sudah ditandain, dia udah otomatis, bukan kita yang menandai. Jadi emang udah otomatis dari platformnya. Jadi biasanya operator sekolah yang mendownload itu. Jadi kondisi yang nampak yang sekarang memang digunakan alat ukurnya oleh pemerintah melalui Kemdikbudristek itu adalah rapor pendidikan. Dan rapor pendidikan itu insya Allah semuanya punya. Jadi kalau yang belum pernah melihat mungkin bisa melihat, mungkin nanti bisa mendiskusikan. Jadi kalau belum tahu mungkin maknanya nanti seperti apa caranya untuk mendiskusikan. Tapi insya Allah dengan program sekolah penggerak, kemudian ada lagi selain sekolah penggerak juga ada implementasi kurikulum Merdeka Mandiri yang dilakukan secara mandiri melalui platform PMM Merdeka Mengajar. Jadi bisa belajar secara mandiri melalui PMM tersebut. Nah kemudian saya lanjut ya. Jadi untuk rapor pendidikan kemudian akan nampak ya, ini contohnya tadi sudah ya, jadi yang lebih banyak jadi sudah nampak tadi, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi yang untuk slide yang ini.
Kemudian Masya Allah, kok di sini kan? Oh, maaf Mbak. Kemudian lanjut yang terakhir. Ya, ini. Untuk selanjutnya, jadi perencanaan berbasis data itu contohnya Bu Herina, Bu Rina gimana? Ya, jadi untuk perencanaan berbasis data itu dilakukan jadi berdasarkan rapor pendidikan. Jadi di sana kita akan membuat perencanaan. Habis ya. Mohon maaf, ini kayaknya kesalahan teknis. Sepertinya saya tidak menyimpan itu yang saya buat. Ini mohon maaf ini. Jadi perencanaan berbasis data itu kita buat berdasarkan rapor pendidikan yang dibuat. Jadi rapor pendidikan itu akan kita turunkan, kemudian saya share kembali. Sudah saya share itu yang untuk hasil perencanaan berbasis data, Mbak Rina? Ya, saya share lagi sekali ya. Mungkin bisa di-share sekali lagi Mbak Rina untuk perencanaan berbasis data. Nah, sudah saya share. Nah, jadi untuk perencanaan berbasis data, jadi di situ yang nampak tadi merah mungkin dilihatkan, di situ ada kemampuan literasi yang bernilai 2,56%. Jadi di sana peserta didik belum memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks, yaitu teks informal dan teks fiksi. Sudah di ini ya. Nah, di sana cara membenahinya yaitu dengan cara pemanfaatan platform Merdeka. Jadi ini bagaimana permasalahan yang ada di sekolah yang kita lihat di rapor pendidikan yang berwarna merah tersebut. Nanti itu bersama manajemen di sekolah bisa direncanakan kira-kira mau melaksanakan apa untuk memperbaiki kemampuan literasi. Jadi bisa yang pertama memanfaatkan platform PMM. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita tidak teliti, kadang ada beberapa guru yang belum masuk ke dalam PMM. Yang kedua yaitu penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul literasi berbasis tema dan sumber lainnya. Bisa berupa berbagai sumber dan genre ya secara rutin oleh guru. Jadi boleh dari selain PMM ada juga dari buku-buku lain ya. Kemudian pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar, kemudian refleksi pembelajaran oleh guru dan sekolah, jadi melibatkan pemangku kepentingan sekolah lainnya. Kemudian penyusunan, langkah-langkah berikutnya itu adalah penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terkait peningkatan literasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Contohnya dengan penerapan kurikulum merdeka atau kurikulum darurat. Nah, kemudian nanti setelah dibenahi, kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Di situ mungkin rencana kerja tahunannya apa? Kalau menggunakan platform PMM, mungkin nanti akan mengadakan workshop bersama-sama dengan guru-guru yang lain. Jadi untuk kami di sekolah memang mengadakan workshop yang dimana narasumbernya adalah guru penggerak yang ada di sekolah kami.
Jadi di situ kami sama-sama membuka menggunakan akun belajar. Jadi setelah itu permasalahannya ada guru yang tidak punya karena guru baru bagaimana. Nah untuk masuk ke PNM itu bisa diusulkan akun belajarnya. Jadi sudah ada petunjuk dan operator sudah membantu. Kemudian mengadakan bedah buku. Nah, jadi anak-anak itu dilibatkan di sana sehingga mereka bisa menambah kemampuan literasi dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti Balai Bahasa, Perpustakaan Daerah. Jadi kita bersurat. Nah, tentu di dalam mengadakan kegiatan kan membutuhkan biaya sehingga dimasukkan dalam kegiatan tahunan dan RKAS. Nah, selain itu bisa juga menggerakkan kegiatan literasi sekolah. Nah, kalau di sekolah kami istilahnya program literasi 9 dan menyiapkan sumber baca yang lebih informatif. Kemudian mengaktifkan forum grup discussion. Mungkin cukup ya, saya mungkin cukup sampai di sini yang kami sampaikan. Jadi hubungan antara optimalisasi ya, jadi perencanaan rapor pendidikan di dalam perencanaan berbasis data di dalam kurikulum Merdeka itu mungkin cukup sampai di sini. Jadi manfaat yang kami dapatkan, jadi melihat menggunakan platform rapor pendidikan itu tentunya memang peningkatan yang kami rasakan di sekolah. Jadi memang anak-anak prestasinya lumayan cukup bagus. Jadi di SMA 9 itu kan baru ada 3 angkatan ya yang karena masuk tahun ke-5 maka baru 3 angkatan yang menyelesaikan sekolah dari SMA. Jadi salah satu indikator untuk mutu pembelajaran yang mutu pembelajaran yang ada di SMA kan keterimanya anak-anak di perguruan tinggi negeri. Jadi tahun angkatan pertama di SMA 9 yang keterima di PTN itu hanya 12 orang. Nah, tahun kedua itu sudah meningkat menjadi 44 orang. Nah, itu hitungannya 15% dari jumlah siswa. Dan untuk tahun ini, jadi kemarin kami yang untuk untuk sistem nasional berbasis tesnya, sistem untuk yang berbasis prestasi itu sudah ada 12 orang. Nah, untuk yang lainnya itu akan menunggu pengumuman. Itu salah satunya. Kemudian untuk kompetisi, alhamdulillah ada yang masuk OSN, kemudian KSN, kemudian ada di Porprov juga untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah kita punya 6 atlet yang memang alhamdulillah berprestasi. Jadi berprestasi di sana ada sekitar 6 atlet dan mendapatkan 12 medali ya. Jadi 12 medali, ada medali emas, perak, dan perunggu. Dan segera akan mungkin menuju nasional. Nah, untuk gurunya alhamdulillah di sekolah kami ada guru penggerak, jadi grup 2 orang. Jadi kalau di angkatan ketiga satu-satunya sekolah penggerak itu ada di SMA 9 di Kota Mataram ya, karena mungkin tidak ada yang daftar kali itu ya waktu itu. Nah, untuk angkatan ke-6 itu ada 1 orang juga. Nah, itu adalah merupakan juga prestasi bagi kami. Nah, kemudian ada guru ketiga Pak. Jadi kami sekolah baru, gurunya itu 57, yang negeri itu hanya 20, sisanya itu masih honor ya. Jadi alhamdulillah tapi 9 orang sesuai dengan nama sekolahnya SMA 9, ada 9 yang keterima di P3K. Jadi itu adalah juga prestasi. Jadi saya merasakan dengan adanya rapor pendidikan, kita benar-benar merancang kegiatan berbasis data, bukan berdasarkan asumsi, sehingga hasilnya dalam dapatkan itu memang benar-benar terasa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Seandainya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kauli. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Naya Istiqomah atas penyampaiannya tadi tentang perencanaan berbasisnya saya. Oke, baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oh ya, untuk daftar hadir sudah ada diposting di chat ya Bapak Ibu ya, bisa mengisinya sebelum mengisinya. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan.
Pak, ada permintaan saya, jadi mohon diketik mungkin di sana asal daerah dari Bapak dan Ibu guru yang hebat ini. Langsung Oh dicek iya, di boleh, boleh. daerahnya nama Siap, biar siap. tahu ya, sekalian kita kenalan Pak Nur. Jadi Siap. ini kan ajang silaturahmi kita, sharing and growing together. Jadi seandainya Ya, mungkin baik, nanti Bapak. di dalam penyampaian saya ada yang banyak, yang ini kan bisa kita diskusi bersama. Silahkan mungkin ada yang ini bertanya atau mungkin memperkuat statement-statement yang saya berikan, dan itulah praktek baik yang pernah kami lakukan. Silakan angkat tangan, ini nggak ada kelihatan angkat tangan ini. Boleh angkat tangan, nggak lihat. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand, angkat tangan, ataupun tulis di chat ya. Kita masih ada waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Ada dari Maluku Tengah, luar biasa. Tuan Tanta, kenal Bun. Orang dari Maluku.